Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam video ini, kita akan mempelajari membuat slide yang interaktif ya, Bapak Ibu Hang Teteh ya. Nah, ini ada beberapa slide yang sudah saya siapkan, yang nantinya kita akan gunakan untuk ini ya, untuk pembuatan kuis sederhana ya. Nah, pembuatan slide seperti ini mungkin sudah cukup ini ya, cukup mudah untuk dilakukan ya. Hanya mungkin sedikit informasi dari saya untuk desain ya. Nah, kita ubahnya ke format ini ya, ke format memanjang ke atas ya. Jadi ini seolah-olah saya akan bikin aplikasi untuk ponsel gitu ceritanya ya, ceritanya aplikasi untuk ponsel. Dimana di slide ini nanti kita akan berinteraksi ya, akan ada tombol yang bisa diklik ya. Mungkin ini Bapak Ibu bisa membuat yang lebih bagus lagi ya, pilihannya lebih banyak lagi, pertanyaannya yang lebih berbobot lagi. Ini hanya untuk keperluan contoh saja ya. Nah, di sini ceritanya saya akan membuat aplikasi kuis ya di sini ya. Dimulai dari slide yang saya punya. Ini ada slide judul dan subjudul ya. Aplikasinya tolong dinamai nanti untuk Bapak Ibu Ahang Teteh ya. Nah, nanti pertanyaannya juga disesuaikan dengan indikator yang akan dicapai di pembelajaran tersebut. Pertanyaannya juga, jawabannya juga bisa disesuaikan kembali ya nanti. Nah, di modul sebelumnya ya, kita sudah membuat master slide ya. Nah, master slide ini yang gunanya untuk merancang sebuah template ya dari dari salin dia yang ada di PowerPoint ya. Nah, master slide saya gunakan di aplikasi kuis ini untuk logo ya, untuk desain bawah ini ya. Nah, itu saya menggunakan master slide sehingga logonya tidak bisa dipindah lagi ya. Nah, lalu ini ya, dekorasi elemennya juga sama seperti itu ya. Nah, yang akan kita lakukan sekarang adalah membuat slide interaktif ya. Nah, sekaligus kita akan perkenalkan fitur hyperlink ya. Ya, kita mau mendekor ya, kita mau mendekor slide yang monoton ini ya, slide tampilan ini. Nah, di sini ya, saya ingin membuat semacam latar bergerak ya, seperti itu. Jadi kita akan ganti latar yang coklat ini dengan latar bergerak ya. Nah, Bapak Ibu Ahang Teteh bisa ikuti cara berikut ya. Nah, intinya kita akan memasukkan video di sini ya. Nah, video nanti sebagai latarnya. Nah, kita masuk ke insert ya untuk memasukkan apapun. Nah, termasuk memasukkan video. Lalu pilih media ya, di sini ada media, lalu ada video. Nah, videonya kita ambil dari mana? Ya, kita bisa ambil beberapa pilihan sebetulnya. Apakah online videos, stock videos, atau video yang ada di perangkat kita sendiri ya, di device. Saya akan ambil aja ya karena sudah ada contohnya kebetulan ya. Nah, contohnya yang ini ya, saya udah siapkan juga. Nah, ternyata video yang saya masukkan itu nggak pas dengan ininya ya, dengan ukuran salindianya ya. Kita bisa putar aja gampang ya, kita bisa putar ya, pastikan 90 derajat ya ininya, supaya presisi. Atau jika ini ya, jika jika ingin presisi, gunakan fitur rotate ya yang ada di sini, video format lalu rotate ya. Nah, sudah saya paskan juga ya. Tinggal kita sesuaikan dengan ukurannya. Nah, dan ternyata ini si videonya itu malah jadi menutupi teks ya. Nah, kita akan taruh si videonya ke belakang teks ya. Jadi caranya adalah dengan mengarrange ya, atau menyusun lagi susunan elemen-elemen yang ada di dalam salindia kita ya. Nah, bisa kita klik kanan ya, lalu ada send to back atau kirim ke belakang. Nah, maka si videonya itu akan ini ya, akan ada di belakang teksnya ya. Nah, satu hal yang belum ini ya, yang belum padu ini, sepertinya warna putihnya terlalu dekat ya, sehingga tidak ada kontras di antara teks dan latar ya. Nah, kita format saja ya. Nah, setelah diformat ada correction. Nah, ini nggak selalu harus seperti ini ya. Ini nanti menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan
latar dan warna teks yang Bapak Ibu sendiri punya. Ya, jangan mengikuti mentah-mentah gitu apa yang saya praktikan. Tapi sesuaikan kembali ya. Kalau misalkan tulisannya gelap, tentu saja latarnya bisa dibuat lebih terang oleh Bapak Ibu ya, sehingga terjadi kontras gitu ya. Nah, dalam hal ini tulisannya yang terang, latarnya maka yang harus gelap begitu. Nah, kita akan coba tampilkan dalam mode ini ya, mode tampilan. Nah, dan ternyata tidak bergerak ya Bapak Ibu Ahang Teteh. Nah, supaya bergerak, nah kita pilih playback-nya terlebih dahulu. Nah, setelah kita pilih videonya ya, nah muncul ya di sana ada ribbon playback. Nah, di sini ada video option ya. Nah, kita bisa mengatur bagaimana startnya atau bagaimana mulainya. Nah, defaultnya ini in click sequence ya. Jadi kalau misalkan diklik baru ini ya, baru muter. Nah, ini ada beberapa pilihan ya. Kita akan pilih secara otomatis saja gitu ya Bapak Ibu Ahang Teteh. Dan supaya videonya tidak habis, nah saya akan centang juga loop until stop ya. Nah, karena ini videonya cuma 30 detik ya. Nah, siapa tahu nanti pas digunakan itu kita tampilkan selama 1 menit ya. Jadi itu akan bergerak terus videonya. Nah, jadi kita akan cek hasilnya seperti apa. Nah, jadi seperti itu ya. Si aplikasinya ini punya latar bergerak, dan tentunya ini akan lebih interaktif ya, dan akan lebih menarik dibanding slide biasa menggunakan desain biasa ya. Nah, itu akan mengundang perhatian ya. Nah, kemudian apa lagi yang menjadikan slide interaktif? Nah, kita akan kasih back sound atau suara di sini ya. Nah, perihal memasukkan itu tentu ada di bagian insertnya ya di sini. Nah, kemudian kita pilih audio. Nah, audionya dari mana? Apakah merekam dulu? Nah, merekam juga bisa ya. Misalkan Bapak Ibu Ahang Teteh ketika awal aplikasi ini pengen ada ucapan selamat datang. Nah, boleh. Tapi dalam hal ini saya mau pakai audio yang sudah ada saja ya. Ini saya pakai musik yang sudah disiapkan ya. Jadi ketika kita tampilkan itu ada musik yang diputar juga secara otomatis ya. Ya, kita tampilkan ya, setelah dimasukkan ternyata tidak ada audionya ya. Dan lagi ini ada gambar speaker ya. Kita bisa lihat ya gambar speaker. Nah, ini seperti tadi. Ketika kita masukkan itu belum kita atur harus seperti apa mulainya. Seperti biasa ini ada di playback ya. Nah, di playback putarnya secara otomatis dan loop until stop ya. Jadi ketika musiknya habis, nah itu akan mengulang lagi dari awal. Dan kita akan sembunyikan si gambar speaker ini kalau ditampilkan. Nah, ini ada opsi namanya hide during show. Nah, kita akan cek bagaimana hasilnya. Ini harusnya terdengar ya musiknya. Oh. Atau ini ya, atau bisa Bapak Ibu klik play in background. Nah, kita akan coba lagi. Maaf. Nah, seperti itu ya. Jadi selain kita punya gambar bergerak, kita juga punya musik yang mengiringi. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya pergerakan gambarnya di sini ya. Ya, itu yang pertama Bapak Ibu Ahang Teteh ya. Nah, saya cuma menerapkan di satu slide saja. Mungkin nanti Bapak Ibu ketika berkreasi ya, itu bisa membuat di lebih dari satu slide ya. Ini jangan cari yang panjang-panjang videonya karena nanti akan berat ya. Ini cari aja yang pendek ya, yang durasinya kurang dari 30 detik ya. Nah, bahkan 5 detik juga cukup ya. Nggak usah yang panjang-panjang. Nah, atau mau bikin sendiri, kita videoin alam ya, 5 detik cukup ya. Nah, kemudian ya, interaktivitas juga terdapat di tombol ya. Nah, ini karena kuis ya, yang udah saya siapkan ada jawabannya. Nah, tentu aja ada jawaban benar, ada jawaban salah ya.
Yang atas nanti kita akan set benar, yang bawah nanti kita akan set salah. Gitu. Nah, maka dari itu saya sudah menyiapkan ini ya, menyiapkan bagaimana ketika si jawaban benar diklik dan bagaimana ketika jawaban salah diklik. Yang hasilnya akan seperti apa. Nah, untuk mengintegrasikan itu, kita akan menggunakan yang namanya hyperlink, Bapak Ibu Akang Teteh ya. Ya, di sini saya ingin memfungsikan ya kotak ini sebagai tombol nantinya ya. Nah, ini kita akan kembali menggunakan fitur insert di sini ya. Di insert ini ada yang namanya action. Nah, action ini gunanya ketika diklik tuh ngapain? Nah, untuk sementara kan defaultnya none atau tidak melakukan apa-apa ketika diklik itu. Nah, saya ingin menggunakan hyperlink ya. Hyperlink tuh ada slide-nya ya. Kita pilih yang slide titik-titik-titik ya. Nah, yang atas kan bener ya. Ini ada dialognya, dialog pilihannya nih ya. Yang ini kita mau kasih bener ya. Kita juga mau memutarkan suaranya ya. Memutarkan suaranya. Jadi ketika benar itu ada suara applause ya. Di sini ada suara tepuk tangan. Lalu ada highlight kliknya. Jadi ketika diklik itu akan disorot ya. Nah, lalu ada tab mouse over di sini ya. Nah, ketika dilintasi oleh kursor itu akan kemana? Nah, tentunya tidak akan terjadi apa-apa harusnya ya. Nah, tapi ada suaranya saja, ada suaranya dan ada highlightnya, ada sorotannya begitu ya. Oke, kita lakukan hal yang sama ke pilihan yang kedua ya. Pilihan yang kedua juga kita bisa masuk insert, lalu kita bisa masuk ke action ya. Ada hyperlink ya. Hyperlinknya kemana? Ke slide yang salah gitu ya. Nah, ini slide yang salah, misalkan ada suara yang lain ya. Nah, ada suara explosion atau suara ledakan ya di sini. Oke, ini ketika mouse over ya. Nah, maaf, kita harus cek lagi ya di atasnya. Ini mouse kliknya ya. Tidak akan. Nah, ini kecuali yang ini nih. Yang mouse kliknya saya mau arahkan ke yang salah ya. Ketika diklik baru ya akan ada reaksi, akan ada actionnya. Kalau yang salah ada suara explosion ya, highlight klik gitu ya. Nah, kita akan lihat seperti apa kuis kita nih. Nah, ini bisa ditambahkan musik juga ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi selagi berpikir si audiensnya itu yang mana. Nah, itu kan pakai musik lebih interaktif ya. Nah, kita akan coba pertama-tama kita akan coba lintasi dulu jawabannya ya. Nah, ada suara ya, harusnya ada suara. Lalu si kursornya berubah menjadi gambar tangan di sini. Ya. Tuh. Nah, seperti itu ya. Nah, kita pilih yang benar. Lalu ada suara tepuk tangannya ya. Kita akan ulangi, kita akan coba jawaban yang salah apakah sudah benar atau belum. Nah, sudah sesuai ya dengan yang kita set barusan gitu. Nah, itu hanya dasarnya saja ya, dasarnya. Jadi kita sudah mencoba bikin latar bergerak yang pertama ya. Yang kedua kita sudah memasukkan musik di dalam ininya, di dalam salindianya ya. Lalu kita sudah bisa membuat tombol interaktif ya di dalam salindianya. Nah, saya harap Bapak Ibu Akang Teteh nanti lebih bisa berkreasi lagi ya. Karena yang saya contohkan hanya alatnya saja. Nah, kembali semua untuk menciptakan media yang interaktif kembali kepada kreativitas masing-masing ya. Nah, saya ingin Bapak Ibu Akang Teteh coba berkarya dan mencoba fitur-fitur tersebut ya. Nah, itulah akhir dari tutorial di dalam pembuatan slide interaktif.